Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du ayyuhan nas ayyuhal muslimun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengajian ribuan setiap pekan keluarga besar kita setiap Rabu jam 19.30 yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah jadi 9 partisipan, 9 peserta sudah memasuki ruang Zoom kelas kita. Sama-sama kita memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerahnya kesempatan hidup, panjang umur, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan kesembuhan dari penyakit-penyakit dan rasa sakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan dari segala macam hambatan, cobaan, fitnah, dan dimudahkan, lancarkan segala urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kesuksesan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa-doa kita teruntuk para pendahulu kita dan orang-orang yang berjasa kepada kita semuanya, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ya, dan khususnya Bapak Ibu kita, aba'ana wa ummahatina, aba'ana wa ummahatina, ya, wa usulihima wa furu'ihima, dan para guru kita, para masyayikh, para alim ulama, habaib ajengan tuan guru Buya Tengku, Buya, dan seterusnya, para imam-imam, para wali, para aktor, para abdal, sultanin aulia, sultanin ulama, atba'i tabi'in, tabi'in sahabat, serta keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khulafaur rasyidun Hasan wal Husain, wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa malaikati al muqarrabin, dan tentu ar-ruhil amin Jibril alaihi salatu wassalam, sampai kepada aslil wujud, wajibil wujud, Allah Jalla Jalaluhu, Malikul Muluk, semuanya. Anta maksuduna wa ridhaka matlubuna. Ya Allah, Engkau adalah tujuan segalanya, tujuan kami, dan ridhamu adalah jadi keinginan kami. Semuanya kita awali, kita buka, kita doakan semuanya dengan baca Ummul Quran. Wala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di kajian Al-Qur'an kita dan tafsir kita di klasifikasi manusia yang ketiga setelah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik, sifat-sifatnya, dan orang-orang kafir. Ya, dan orang-orang kafir, kemudian orang-orang munafik, dan sekarang sedang berjalan jadi orang-orang munafik. Ya.
Ya, insyaallah taala kita baca yang ayat yang akan kita lanjutkan, yaitu di surat Al-Baqarah, ya, ayat yang ke 17, 18, 19, jadi 20. Ini adalah yang masih dari ayat-ayat tentang jadi orang-orang munafik. Jadi perumpamaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء ماء فأخرج به من الثمرات لا تجعلوا سورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم
كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Ayat 19. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit sertai gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Ayat 20. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ayat 21. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Ayat 22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui itu. Ayat 23. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yakni Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu adalah orang yang benar. Ayat terakhir, 24. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang kafir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau jadi membaca Al-Qur'an secara bahasa Arab, kita jadi sudah bacakan, sudah kita antarkan, dan begitu juga kalau berusaha untuk menangkap sebagian dari apa yang menjadi maksud Al-Quran, maka sudah diterjemahkan pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang ke-17 tadi sampai ayat yang ke-20 adalah jadi masih ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya, khususnya jadi ayat-ayat tentang orang munafik yang diawali dari ayat yang ke-8. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Nah, di sini adalah dari sisi perumpamaannya. Jadi orang-orang munafik adalah ciri-cirinya sudah dijabarkan oleh Allah sendiri. Dia mengatakan beriman tapi pada kenyataannya tidak beriman, ya. Jadi mereka berusaha untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman, tapi sesungguhnya sejatinya mereka tidak menipu kecuali kepada dirinya sendiri, ya. Di dalam hati mereka ada penyakit, ya. Dan Allah timpakan kembali penyakit dan di atas penyakit itu, ya, dan bagi mereka adalah siksaan yang pedih karena kebohongan dan dusta mereka. Bila dikatakan kepada mereka jangan membuat kerusakan di muka bumi, maka dengan lantang mereka mengatakan kami sedang melaksanakan perbaikan.
Ketahuilah bahwa ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah semuanya mereka adalah orang-orang yang buat kerusakan. Ya. Tapi mereka jadi tidak merasakannya, tidak mengetahuinya. Ya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun wa idza qila lahum aminu, dan jika dikatakan kepada mereka, jadi berimanlah kalian, percaya kalian dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan lantang menjawabnya, jadi apakah kami jadi beriman sebagaimana orang-orang bodoh, ya, orang-orang as-sufaha itu, gitu. Ya. Kama amanan nasu kama amanan sufaha. Pada dasarnya ketika mereka mengatakan itu, maka menunjukkan bahwa mereka lah yang bodoh sendiri, ya. Tapi mereka tidak mengetahuinya. Ya. Jadi seterusnya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika ketemu orang-orang yang beriman, mereka dengan manis, dengan cekatan luas, yaitu mengatakan kami beriman. Tapi ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, alias yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah lah yang membalas ejekan mereka, tentu dengan ejekan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi dan Allah membiarkan mereka dalam kebingungannya. Ya. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya, jadi mereka lah orang-orang yang menukar jadi kebaikan dengan keburukan, atau pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan, dengan kejahatan. Maka tidak akan pernah beruntunglah perniagaan mereka itu. Nah, ini tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung ada perumpamaan tadi. Mama itu gimana? Kan itu udah lama itu. Kan udah air itu air. Iya. Waktu Amin ya rabbal alamin. masih dulu. Ya, jadi masaluhum, akhirnya perumpamaan. Jadi Bapak Ibu kalau mau dilihat maka komplit ya. Klasifikasi manusia itu adalah, jadi ada al-muttaqin, ada al-kuffar atau al-kafirun, dan ada orang al-munafiqun. Saya kira jadi sepanjang kehidupan pasti akan ada yang begini ini terus. Jadi ada orang yang baik, ada orang yang berseberangan total, dan ada orang yang abu-abu, ya, main banyak kaki atau dua kaki. Itu adalah jadi gambaran yang ada dalam Al-Quran Karim. Perumpamaan orang munafik, masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara. Ya, hidupnya yang dipastikan adalah gelap gulita, lalu berupaya untuk mendapatkan cahaya atau memberikan cahaya. Makanya istawqada nara, berupaya untuk menyalakan api. Ya. Tentu ketika ada api, ada terang, ada sinarnya di sekelilingnya, dan pada saat itu dia bisa melihatnya. Ibarat jadi petunjuk, ibarat ilmu, maka jadi pengetahuan itu adalah menyinari. Ya. Falamma adha'at ma hawlahu, maka ketika jadi api itu menyinari, menerangi yang ada di sekelilingnya, tiba-tiba secepatnya dhahaballahu binurihim. Ya, Allah jadi mencabut dan menghilangkan terang itu dan cahaya itu. Ya. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Dan Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka karena jadi cahayanya yang dari api tadi membuat terang, tapi kemudian
jadi dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bayangkan ketika orang habis di tempat yang terang lalu jadi ke tempat yang gelap, maka terasa banget dia gelap kulitannya. Ya, begitu. Jadi kehidupan orang-orang munafik adalah kehidupan masa depan suram sebetulnya. Kehidupan gelap, ya begitu. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Jadi Allah membiarkan mereka, meninggalkan mereka di dalam gelap gulita sehingga mereka tidak bisa memandang, tidak bisa melihat mau lewat jalan mana, ini nggak tahu. Namanya gelap gulita. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Lagi jadi perumpamaannya, jadi summun adalah orang yang tuli, bukmun adalah orang yang bisu, umyun adalah orang yang buta. Sehingga bisu, tuli, buta, maka menjamin orang itu tidak bisa kembali dan tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena organ tubuh vitalnya, jadi yang namanya pendengaran, yang lewat dari pendengaran itu adalah akan mendengarkan firman Allah, mendengarkan kebaikan, mendengarkan nasihat. Jadi para alim ulama, para guru yang menuntun kepada kehidupannya pada dasarnya dengan ilmu itu, ya. Maka jadi seperti orang yang di gelap gulita. Falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Ya, jadi sama sekali tidak bisa melihat. Kalau ada orang di gelap gulitanya malam, ya, tapi dia tidak dari tempat yang terang, maka sungguhnya tidak terlalu jadi gelap gulita banget gitu. Tapi kalau orang dari tempat yang terang kemudian masuk ke dalam gelap gulita, maka terasa banget itu adalah gelapnya. Nah, begitu, makanya perumpamaannya seperti itu. Jadi mathalum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Jadi tuli, kemudian bisu, ya, kemudian buta, ini adalah belum tentu jadi secara hakikat. Bisa juga secara simbolik. Karena apa? Jadi yang namanya anggota tubuh yang disebutkan tadi itu adalah menjadi media ilmu pengetahuan. Orang mendapatkan informasi pengetahuan melalui telinganya. Orang mendapatkan informasi atau memberikan informasi dengan melalui lidahnya atau lisannya. Ya. Orang jadi mendapatkan informasi, mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, jadi bisa melalui penglihatannya, melihat Al-Quran Karim, melihat dalil, nah begitu. Tapi ketika jadi telinga, lisan dan jadi mata ini tidak menjadi perangkat yang produktif bagi kehidupan, yaitu mengantarkan dia untuk membedakan antara yang bermanfaat positif dan negatif, tidak mampu membedakan dengan penglihatannya, dengan jadi tadi telinganya, dengan lisannya tidak mampu, maka sesungguhnya jadi dia adalah orang-orang yang sangat-sangat merugi karena jadi perangkat informasi dan perangkat hidayah ternyata tidak berfungsi, makanya disebut summum bukmun fahum la yarji'un. Perumpamaan yang lain bagi mereka orang-orang munafik juga au qasayyibin minas sama', yaitu diumpamakan kayak turunnya air dari langit tapi dibarengi dengan penuh petir, geluduk, ngampar, ya, luar biasa. Nah, ya, jadi au qasayyibin minas sama',
fi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Jadi hujan ini jadi dibarengi dengan suasana yang sangat mencekam, gulab gulita. Nah, begitu. Juga dibarengi dengan petir, ya, dibarengi dengan kilat yang cemplorot gitu, seakan-akan jadi akan menyambar, ya. Ya. Zulumatun wa ra'dun wa barq, ya, tir. Mereka ketakutan, lalu mereka menjadikan tangannya ini untuk menutup telinganya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi, karena jadi petir-petir tersebut, dan sejatinya dia adalah takut mati. Ya, seperti ketakutannya dengan petir seperti kayak orang yang takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin. Allah meliputi, menguasai dan mengetahui dengan baik, teliti, ya, tentang orang-orang kafir itu. Hampir-hampir saja yakadul barqu yakhtafu absarahum. Jadi petir tadi, kilat tadi hampir menyambar. Jadi penglihatan mereka. Jadi kena kemudian menjadi tidak melihat atau buta. Ya. Luar biasa. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Ulama Allah alahum masyafi. Ketika ada cahaya yang menilai mereka, maka mereka bergegas untuk beranjak, berjalan selangkah maju. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadi Maha tahu akan hambanya semuanya. Ya. Wa idza azlama alaihim qamu. Ya. Ketika gelap dia berhenti lagi. Ya. Walau sya'allahu ladzaba bisam'ihim wa absarihim. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah berkehendak, maka Allah melenyapkan dan menghilangkan jadi perangkat-perangkat mereka tadi. Ya. Yaitu jadi menghilangkan apa? Jadi bisam'ihim wa absarihim. Jadi pendengaran mereka dan penglihatan mereka yang menjadi penyebab atau konduksi perantara inti bagaimana orang itu bisa mendapatkan petunjuk adalah melalui itu, ya, yang dominan, ya. Yang dominan. Makanya sam'ihim wa absarihim, pendengarannya hilang, ya, kemudian penglihatannya hilang, kabur, jadi tidak tahu jadi mana yang harus jadi diperjuangkan dan mana yang harus diikuti, ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha perkasa atas segala sesuatu. Dan ini terakhir, jadi berakhirlah perumpamaan yang ada dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya. Jadi perumpamaan sifat orang yang bertakwa, orang yang patuh, ya. Kemudian yang berikutnya ya setengahnya, dan yang berikutnya, jadi seperti itu. Nah, ini jadi Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada muttaqin, ada kufar atau kafirin, dan ada al-munafiqun. Dan itu sebetulnya sudah mewakili jadi semua manusia di dunia ini, semuanya pasti ada yang al-muttaqin, pasti ada yang kafirin, ya pasti ada yang jadi bermain di banyak kaki tadi, itu pasti ada. Karenanya ayat yang ke-21 kemudian Allah memanggil semuanya, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kata an-nas, term ini adalah menunjukkan jadi makna atau arti mencakup seluruh manusia, laki, perempuan, besar, kecil, dan seterusnya. Nah, begitu. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, kalian pada ibadah, pada patuh kepada jadi Rabb kalian, Tuhan kalian yang menciptakan kalian tuh. Ya.
alladzi khalaqakum, ya, walladzina min qablikum, dan juga bukan hanya kamu, Allah menciptakan orang-orang dan generasi sebelum kamu, la'allakum tattaqun, jadi agar atau semoga kalian jadi menjadi orang yang patuh, menjadi orang-orang yang bertakwa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah itu? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yaitu Allah yang apa? Jadi menciptakan bumi ini, menghamparkan, jadi menjadi firasya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a, dan juga menciptakan langit menjadi atap. Nah, langit ini ada langit-langit dan ada langit yang sebenarnya, dan Allah menjadikan langit itu ada 7, ya, dan setiap langit itu ada tugasnya masing-masing. Bapak Ibu boleh lihat di surat Fussilat, surat 41 ayat yang ke-12. Coba silakan yang cepat, siapa mampu mencari itu. Surat 41 ayat yang ke-12. Ya. Baca apanya, Ustaz? Artinya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat atau dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang, dan kami ciptakan untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Iya, luar biasa. Sadaqallahul azim. Di ayat 22 itu, jadi Allah itu siapa yang harus diibadahi, yang harus disembah adalah yang menciptakan bumi untuk kalian sebagai hamparan dan bisa jadi dimanfaatkan dan digunakan. Ya, yang menciptakan langit menjadi atap, dan tentu tadi saya bilang langit-langit ini. Tapi kalau langit yang sebenarnya tentu kita naik ke atas pun juga tidak ketemu-ketemu. Dan ada 7 tadi sebagaimana firman Allah di surat Fussilat ayat 12, dan masing-masing langit jadi diberi wahyu oleh Allah. Perintah masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, lalu Allah menurunkan air hujan dari langit itu. Wanzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Maka dengan air itu kemudian jadi bumi, karena jatuh ke bumi maka menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan sangat bermanfaat, daunnya jadi kembangnya, dan bahkan minas samarati, buah-buahannya, rizqan lakum, menjadi rezeki bagi kalian semuanya. Karena ini semuanya bentuk nikmat Allah dan dirasakan oleh an-nas, yaitu manusia semuanya. Manusia yang kafir juga merasakan itu. Manusia yang mukmin juga merasakan itu semuanya. Manusia yang munafik juga merasakan itu semuanya. Maka jadi atas dasar itu, secara jadi kronologisnya, maka kemudian fala taj'alu lillahi andada. Kalau sudah tahu bahwa Allah yang menciptakan, jadi kamu dan menyiapkan seluruh perangkatnya untuk kamu, pantaskah jadi kamu menyekutukannya dengan sesuatu? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, sedangkan kalian pada mengerti bahwa memang semuanya yang menciptakan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, tapi jika kalian ragu, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna, jadi ragu dengan apa yang kami turunkan
kepada hambaku ya abdina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya pun sudah ada contoh bahwa nabi-nabi sebelumnya pun juga diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan mendapatkan wahyu. Ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, ada Taurat ya, sebagaimana surat An-Nisa ayat 163 ya, silahkan dibaca surat 4 ayat 163 ya. Ya, silakan. 163. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Ya, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW Muhammad. Dan tentu bahwa para nabi-nabi terdahulu juga mendapatkan wahyu yang sama. Kalau ada orang percaya dengan nabi terdahulu, kenapa ada yang tidak percaya dengan Rasulullah SAW Muhammad? Padahal jadi semuanya sama, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Maka ditantang oleh Allah, coba hadirkan satu surat saja. Jadi yang seperti surat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan bukan hanya kamu yang jadi berusaha menghadirkan, ajaklah perserikatan, persekongkolan. Ini bahasa Al-Quran juga. Jadi di sana surat Al-Isra surat ke-11 ya, jadi ayat yang ke berapa? Coba lihat di 80 atau berapa? Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Ya. Ya, silakan. Jadi dilihat ya ayat yang belum. Ya. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar. Ya. Bukan ayat 88. Ya. 88. Ya. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lainnya. Iya. Jadi tidak mampu untuk membuat seperti Al-Quran ini. Jin, manusia, dan kemudian ditambah lagi tim yang lainnya tentu tidak mampu. Bahkan diturunkan tantangan itu dari Allah, oleh Allah, sebagaimana di surat Hud, surat yang ke-11 ayat 13. Silakan. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah kalau demikian, datangkanlah 10 surat semisal dengannya atau Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Jadi satu Quran tidak bisa, 10 surat juga nggak bisa, dan akhirnya di surat Al-Baqarah diturunkan satu surat saja, dan ternyata juga nggak bisa juga. Meskipun demikian, banyak orang yang ngeyel, ingkar dengan Al-Quran, padahal jadi membuat juga nggak bisa, dan kadang sampai membaca pun juga belum bisa, apalagi memahaminya. Tapi ternyata juga jadi ada yang sombong dan angkuh jadi terhadap Al-Quranul Karim. Wa in kuntum
في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. Maka jika kalian tidak bisa melakukannya dan pasti tidak akan bisa, maka kudu takut dengan api neraka yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu dan disiapkan untuk orang-orang kafir. Nah begitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebetulnya sangat gamblang sekali. Al-Quran bukan elitis, Al-Quran bukan ngawang, tapi Al-Quran adalah dalam kehidupan kita. Orang yang bertakwa banyak, orang kafir juga banyak, orang munafik mungkin lebih banyak, dan jadi hidup secara kekinian dan kedisinian. Jadi bukan Al-Quran itu ngawang-ngawang di angkasa, bukan. Al-Quran adalah nyata dan berjalan di dalam kehidupan kita jadi sehari-hari, dan kita pasti membutuhkan petunjuk, arahan, dan ilmu pengetahuan, dan tidak ada yang lebih tinggi petunjuk dan pengetahuan melebihi Al-Quranul Karim. Ketika Al-Quran dinasarkan atau dijabarkan, jadi dengan penjabaran yang realistis, kekinian, maka sungguhnya Al-Quran adalah berjalan keseharian kehidupan kita, karena isinya kalaulah keyakinan, keimanan itu adanya di hati, tapi isinya pemahaman, maka ilmu pengetahuan, maka setiap hari kita adalah belajar jadi untuk mengetahui sesuatu. Dan kalaulah isinya itu adalah hukum-hukum, maka sungguhnya setiap hari kita banyak masalah, banyak kasus yang membutuhkan jadi kepastian hukum, maka di Quran pun itu ada. Jadi tinggal seberapa manusia mampu mengeksplorasi ya, dan mampu jadi memahami Al-Quranul Karim, menghadirkan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jam 20.15 ada waktu 15 menit untuk berkomentar, untuk bertanya, untuk menambahin dan untuk jadi masalah yang kekinian. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Jadi Bapak Ibu. Ya Ustaz, saya silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Jadi semua yang diciptakan Allah itu merupakan zat ya Ustaz, seperti petir, guru, bencana, apa segala macam. Jadi bagaimana kalau seorang yang seperti kita ini banyak kan sering beredar di medsos untuk berdoa, apakah sama semua kejadian itu berdoanya sama atau berbeda, agar kita terhindar dari segala musibah itu. Kemudian yang kedua Ustadz, saya menemukan juga di surat Al-Baqarah ayat 29 yang terkait dengan penciptaan bumi dan langit Ustadz. Saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim, wallazi khalaqalakum ma fil ard jami'an sama begitu. Nah artinya dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak atau menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Pertanyaan saya, nah 7 langit itu apakah sudah ditemukan oleh sains saat ini Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Bapak Ibu ada yang lain dengan model bertanya silahkan, menambahin silahkan, jadi berkomentar, mengkritisi juga silahkan juga. Silahkan aja. Cukup? Tidak ada? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Al-makhluqu ma siwallah. Yang disebut makhluk atau ciptaan adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang namanya Allah itu adalah Al-Khaliq. Jadi dia adalah pencipta, ya. Dan selain Allah adalah alam. Dan alam itu pasti berubah, bergerak, bergeser, berubah, ya. Dan merupakan zat. Meskipun zat itu sendiri ada yang jadi kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Dan karenanya orang yang beriman pun jadi dianjurkan untuk beriman kepada yang gaib. Dan makhluk yang diciptakan oleh Allah yang gaib itu banyak. Ada setan, demit dan seterusnya. Kemudian malaikat, jin, ya, the future time, bahwa waktu yang akan datang itu juga gaib. Kuburan, alam barzah, surga, neraka, gaib dan seterusnya. Kalau begitu, maka Allah adalah maha gaib. Nah, maka mengimani yang gaib, udara yang ada di sekeliling kita dan kita butuhkan setiap detik ini, itu juga ada dan kemudian gaib juga. Nah, bahaya itu juga jadi ada tentu yang terkait dengan alam, ya. Jadi alam karena ada efek, ya, dari yang jadi alam atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalajengking, kelabang, ular dan yang menyengat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika di Gua Thur itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada cobaan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, ada fitnah dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anakmu dan hartamu adalah cobaan. Ini banyak di Quran. Setidaknya di surat Al-Anfal, surat At-Taghabun. Ada waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Surat Al-Furqan ayat yang ke-20, surat 25. Ya, bahwa jadi kami jadikan sebagian kamu adalah cobaan bagi yang lain. Jadi begitu. Ya, luar biasa. Nah, ini maka ada jadi alam semesta ini. Nah, kemudian kayak banjir, air itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Angin juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama semuanya adalah menjadi tentara Allah dan prajurit Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Fatih, walillahi junudus samawati wal ardi. Milik Allah lah pasukan langit dan pasukan bumi. Kadang Allah mengirimkan malaikat, ya, untuk menolong Rasulullah dalam perang Badar. Dikirimkanlah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam perang Al-Ahzab dikirimkan apa? Dikirimkanlah jadi angin topan yang luar biasa. Jadi yang menyerbu pasukan lawan yang dipimpin oleh mertuanya sendiri, yaitu Abu Sufyan. Di zaman Musa alaihi salatu wassalam, Allah mengirimkan kodok-kodok ad-dafadi'a, kemudian air menjadi darah, kemudian walang sangit. Jadi semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Abraha dikirimkan oleh Allah, istilahnya burung ababil. Ini juga makhluk. Maka yang disebut mungkin fitnah, cobaan dan seterusnya itu juga bisa dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lalu virus corona yang membuat orang antara musyrik dan murtad dan mukmin, luar biasa. Itu juga jadi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lalu manusia bagaimana? Ya tentu katanya wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika menimpa kamu suatu bahaya, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah Subhanahu wa taala.
karena itu makhluk Allah, yang menghilangkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seterusnya. Maka disuruh melakukan jadi dua hal. Ikhtiar. Yang pertama adalah ikhtiar jadi ilmi, secara ilmu pengetahuan. Ya, jadi ada ilmu pengetahuan, bagaimana pengetahuan tentang virus, pengetahuan tentang ini itu, pengetahuan dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah jadi berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau bicara takdir tentu sangat unik karena takdir itu gaib. Yang pakai masker terus juga yang mati banyak banget. Yang jarang pakai masker yang tidak mati juga banyak banget juga. Artinya apa? Tapi kalau takdir ini jangan sampai menafikan jadi yang namanya ikhtiar, karena ikhtiar itu adalah ibadah. Namanya akhdul asbab, yaitu mengambil sebab, melaksanakan sebab. Nah, begitu. Jadi Pak Budi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi masalah jadi bahaya dan cobaan itu bahkan dari diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, itu adalah bagian dari fitnah makhluk dan seterusnya. Itu juga jadi apa namanya menjadi cobaan, menjadi fitnah juga luar biasa. Nah, yang tidak kelihatan pun setan-setan min syarri, jadi al-waswasil khannas. Nah, begitu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang mengganggu pikiran manusia adalah jin, yang mengganggu pikiran manusia adalah manusia itu sendiri. Ya, begitu. Lalu kemudian jadi masalah langit. Ayat 29 yang Bapak sampaikan tadi, alladzi walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Jadi Allah lah yang menciptakan untuk kamu apa yang ada jadi di bumi ini. Jadi yang bumi ini diciptakan untuk manusia. Dengan bahasa Al-Qur'an yang tadi ayat 21 tadi. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, ayat 22. Ayat 29 yang Bapak baca juga jadi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Yang ada di atas bumi ini untuk kamu semuanya. Yang ada di dalam bumi, yang di atas bumi adalah lalap-lalapan, kembang paya, kembang turi, semuanya untuk manusia. Yang di dalamnya pun tambang, belerang pun untuk manusia juga. Luar biasa. Ya. Jadi tsumma stawa ila sama, lalu Allah Subhanahu wa taala menuju langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Allah menciptakan langit menjadi 7. Ya, secara tekstual bahwa langit menjadi 7 di ayat itu ada. Tadi di surat Fussilat ayat yang ke-12 ada. Di ujung surat Tolak juga Allahu alladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun. Ya. Kalau apa namanya 7 langit itu kemudian dikatakan sudah ditemukan, saya tidak berani memastikan. Karena apa? Karena jadi ayat yang ke-12 tadi dibaca kembali. Jadi langit yang dekat itu kami hiasi dengan bintang-bintang. Ya. Jadi faqadahunna sab'a samawat. Ya. Kemudian wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha. Ayat surat Fussilat surat 41 ayat 12 tadi. Jadi bahwa Allah menciptakan langit 7 dan masing-masing langit diberikan tugas
yang berbeda-beda. Dan langit yang paling dekat itu kami hiasi dengan bintang-bintang. Untuk apa? Untuk perhiasan supaya kelihatan cantik. Kemudian untuk apa? Untuk menjaga jadi makhluk yang akan mencuri informasi, wahifdha, ya, mencuri informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu teks Al-Qur'anul Karim. Maka ketika bintang-bintang ini menurut ayat ini adalah di langit yang paling dekat, berarti memberikan komentar dan menutupnya. Ya, demikian dari saya. Allahumma ma'akum aina ma kuntum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kajiannya pada hari ini Al-Baqarah dari ayat 17 sampai 24 ya. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita serap pada malam hari ini menjadi amalan kita dan diterapkan kepada keimanan dan ketakwaan kita. Itu saja. Terima kasih rekan-rekan yang telah meluangkan waktu pada malam hari ini. Semoga di minggu yang akan datang kita bersama lagi dalam kajian tafsir komprehensif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Oke. Semoga sehat selalu.